selanjutnya kita gunakan alat-alat yang ada di dapur. Nah, jadi biasanya mungkin Bunda ya yang lebih sering di dapur, ini bisa kita manfaatkan juga untuk melatih kemampuan fisik motorik halusnya anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengupas dan memotong buah ataupun sayuran. Atau juga kita di sini punya dua ya, ada wortel dan juga sosis. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini tekstur ini kan lebih lembut ya, lebih apa? Ya lembut gitu ya. Kalau ini kan agak keras. Nanti ketika memotongnya itu pastinya kekuatannya itu berbeda gitu. Nah, kita juga di sini alat potongnya ini punya dua alat potong. Kenapa? Karena biasanya disesuaikan juga dengan usia anak-anak kita. Kalau usianya masih 3-4 tahun, mungkin agak bahaya kalau langsung diberikan pisau begitu. Nah, kita gunakan alat potong yang seperti ini, bergerigi seperti ini, dan ini tidak begitu tajam begitu, kalaupun kena ke tangan atau jari anak. Kalau untuk mengupasnya sendiri, kita gunakan ini alat kupas. Alat kupasnya ini seperti ini contohnya. Jadi kalau ayah bunda atau bundanya mau masak di dapur, tidak apa-apa, dilibatkan saja anak-anak kita, dilibatkan. Itu secara tidak langsung sebetulnya anak-anak kita sedang belajar. Belajar apa? Belajar mengaktifkan kemampuan fisik motorik halusnya. Nah, ini seperti ini. Mengupas. Nah, mengupas ini jari tangan itu digunakan untuk mengupasnya, dan jari kiri ini digunakan untuk memegang. Nah, seperti ini. Memang lebih cepat sih kalau mengupas menggunakan ini ya. Atau kita coba yang sudah bisa, misalnya anak-anak yang sudah usia 5-6 tahun, ini bisa menggunakan pisau. Oke. Nah, setelah dikupas, kita akan coba potong. Taruh di sini. Nah, mungkin apa sih yang biasanya Bunda masak dengan wortel? Misal bikin sayur sop misalnya, gitu ya. Nah, ini kita potong. Pertama kita coba dulu pakai pisau. Potongannya terserah ya, bebas. Mau seperti apa? Misal anak-anak kita yang pertama biasa aja, misalnya kita potong biasa seperti ini. Kalau ini ternyata sudah mampu, sudah bisa, dicoba dengan memotong miring. Bentuknya itu serong gitu ya, bentuknya serong seperti ini. Nah, ini kekuatan tangan kanannya ini ketika menekan wortel, karena wortel ini cukup keras, ini betul-betul membutuhkan kekuatan otot-otot jari tangan kanan ya, itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba menggunakan ini pemotong yang berbeda. Ini biasanya kan dipakai untuk kentang gitu ya. Nah, memang dari hasilnya berbeda. Nah, seperti ini. Nah, ini yang menggunakan pisau, ini yang menggunakan pemotong bergerigi. Nah, oke. Atau yang lebih mudah, anak-anak bisa coba kalau untuk usia 4-5 tahun, itu bisa menggunakan sosis yang tidak terlalu keras untuk dipotong. Nah, seperti ini. Ini kenapa? Ada koordinasi mata dan tangan. Karena kalau ini tidak hati-hati atau kurang hati-hati, misalnya matanya kemana gitu ya untuk anak-anak, bisa-bisa kan tangan kirinya ini terluka gitu. Nah, disitulah anak-anak belajar untuk apa? Belajar bahwa ada benda-benda, alat-alat yang membahayakan. Bagaimana caranya memproteksi dirinya untuk tidak melukai dirinya sendiri. Nah, berarti butuh kehati-hatian di situ. Nah, jadi sebetulnya ketika kegiatan memasak itu atau cooking class mungkin ya, kalau di sekolah-sekolah itu biasanya betul-betul banyak sekali kecerdasan yang dilatih di situ.
baik itu fisik motoriknya, kemudian kognitifnya, itu kemudian kesabarannya gitu. Nah itu libatkanlah anak-anak ketika kita atau ayah bunda berkegiatan di dapur. Oke, kita lanjutkan masih dengan aktivitas kita kalau di dapur. Ini juga sangat menyenangkan biasanya untuk anak-anak. Sebetulnya sederhana tetapi lumayan menyenangkan buat anak-anak ya. Di sini sudah ada telur dan juga kalau ada pengocok telur ya, alat pengocok telur, karena kebetulan tidak ada alat pengocok telurnya, kita gunakan garpu atau sendok saja. Nah ini kita pecahkan dulu telurnya. Ini kita pisahkan, kemudian biarkanlah anak-anak untuk mengocok telur ini sampai putih atau sampai terlihat mengembang. Nah, ibu-ibu biasanya kan kalau mau lebaran suka bikin kue nih. Nah, ini libatkanlah anak-anak. Contohnya dalam mengocok telur. Walaupun mungkin sekarang banyak ya alat-alat yang sudah lebih modern, tetapi kalau untuk bantu anak-anak dalam menstimulus perkembangannya, ini kita bisa gunakan alat-alat yang memang sederhana dan juga mampu merangsang atau menstimulus kemampuan fisik motorik halusnya. Ini nanti setelah ini misalnya anak-anak bisa mencoba untuk menggunakan tangan kirinya supaya seimbang. Kenapa sih tadi ada kanan ada kiri, tukar kanan tukar kiri. Nah ini supaya kemampuan fisiknya juga berkembang dua-duanya. Saya sendiri pun sulit ini untuk yang kiri karena kita terbiasa melakukan aktivitas dengan tangan kanan. Oke. Baik, untuk mengocok telur ini bisa dicoba nanti di rumah masing-masing. Oke, untuk selanjutnya ini masih di aktivitas menstimulus perkembangan fisik motorik halus anak. Kita punya coet di sini. Biasanya ayah bunda menggunakan coet untuk menumbuk bumbu atau membuat sambal dan lain-lain. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menumbuk bumbu dapur. Nah, bumbu dapur itu kan banyak ya gitu, tapi hari ini saya coba merica. Ini merica, butir merica. Nah, ini kita haluskan. Itu kita ambil beberapa. Nah, ini butuh kekuatan juga, ini kekuatan otot-otot tangan, otot-otot jari untuk bisa menghaluskan merica sampai halus. Ini bisa kita ganti, mau pakai merica, mau pakai ketumbar, mau menggunakan jahe, mau menggunakan kunyit, dan banyak rempah-rempah lain yang biasanya ayah bunda gunakan untuk memasak. Ya. Nah ini kita lakukan terus-menerus sampai mericanya ini halus. Mericanya ini halus dan bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk memasak. Oke, nah ayah bunda biasanya kan kalau mau memasak yang menggunakan santan, ini biasanya suka beli santan yang sudah praktis ya, yang sudah instan. Nah ini sebetulnya kita bisa manfaatkan kita bisa manfaatkan kelapa sebagai sarana belajar di rumah untuk melatih motorik halusnya. Nah kita sudah punya kelapa parut di sini. Kelapa parut ini kita gunakan. Kita remas-remas gitu. Kita remas-remas. Nah ini ketika meremas ini tangan kanan kita ini betul-betul ototnya semuanya bekerja. Nah kenapa? Karena ketika ini ditekan ini akan mengeluarkan santannya, jadi kalau ini sering dilakukan oleh anak-anak kita sambil membantu bundanya juga di rumah,
Ini sebetulnya anak-anak sedang melatih kemampuan fisik motorik halusnya. Nah, kita coba ya, dari mulai meremasnya. Sampai saripati atau santannya ini keluar. Lakukan agak lama, karena buat anak-anak ini pasti sangat menyenangkan. Kalau buat ayah bunda mungkin udah bosen ya, makanya cari yang praktis-praktis aja dengan membeli santan yang sudah jadi. Nah, kalau sudah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini ketika kita mengepal kelapanya ini kita butuh kekuatan. Otot-otot jari kita ini menekan semuanya. Seperti ini. Nah, ini 5-5-nya loh, 5-5-nya. Jadi lakukan secara bergantian. Kalau untuk anak-anak biasanya kanan kiri itu supaya, kenapa sih? Supaya dua-duanya tuh bisa aktif, dua-duanya bisa terstimulus dengan baik. Agar apa? Ketika mengambil sesuatu, ketika memegang sesuatu, ketika harus menulis, itu anak-anak insya Allah tidak akan cepat lelah atau cepat capek. Dan ini nanti ketika air santannya ini sudah dimanfaatkan dan ini ada sisa-sisanya, nah sisanya ini bisa kita manfaatkan kembali untuk pembelajaran juga. Caranya bagaimana? Nanti mungkin kita coba ulas. Ini bisa kita jemur, kemudian kita beri warna. Nah, ini bisa menjadi bahan untuk belajar juga anak. Untuk selanjutnya, ini kita punya beras. Nah, kira-kira ada apa dengan beras? Kita setiap hari itu pasti makan nasi. Kemudian kita pasti setiap hari membersihkan beras. Nah, ternyata dengan membersihkan beras, anak-anak kita itu bisa belajar dengan membersihkan beras. Jadi dengan cara membersihkan beras itu tangan kanan, tangan kiri itu bisa diaktifkan dua-duanya. Bagaimana caranya? Ini sangat mudah dan pastinya ayah bunda selalu melakukan ini tiap hari. Nah, ini tinggal kita basahi saja. Nah, ini lakukan secara berirama seperti putaran jam. Ini seperti olahraga sebetulnya. Jari-jari anak-anak kita itu berolahraga sebetulnya. Otot-otot tangannya itu bergerak, semuanya bergerak secara berirama. Sudah ke sini, kita putarannya sekarang diganti, berlawanan putarannya. Lakukan berulang-ulang sampai berasnya ini nanti dibasuh kembali, kemudian dibersihkan kembali dan dibasuh kembali, kemudian dibersihkan kembali. Nah, ini masih kegiatan-kegiatan yang memang ada di dapur. Ya, untuk yang lain-lainnya masih sangat banyak untuk kegiatan atau aktivitas pendamping anak-anak kita dalam melatih kemampuan fisik motorik halusnya. Nah, di list entertainment juga nanti akan kita lihat bagaimana kegiatan yang lainnya di video berikutnya.